Selanjutnya nih, saya menuju ke Desa Karangmalang, Kecamatan Gebok Kudus, tempat kediaman sekaligus galeri Muria Batik Kudus milik Ibu Yuli yang didirikannya sejak 5 Desember 2015 silam. Boleh ngobrol-ngobrol ya? Iya, mau lihat DPD ya? Iya, sambil ngobrol dikit lah. Wah, ternyata Muria Batik Kudus sudah mendunia loh. Banyak penghargaan yang Ibu Yuli dapatkan. Mulai dari pemerintah Kabupaten Kudus sendiri sampai mantan presiden kita, SBY. Dan galeri Ibu Yuli sendiri sering didatangi oleh artis-artis maupun perancang busana kelas nasional. Wah, hebat juga ya Ibu Yuli. Baru 10 tahun menggeluti bisnis batik, Muria Batik Kudus sudah go internasional. Sampai saat ini, Muria Batik Kudus milik Ibu Yuli telah menghasilkan produk batik yang menjadi ciri khas Kabupaten Kudus. Jadi batik Kudus itu sudah literator sama ininya tuh terputus lama, tapi sejak tahun 2005 itu ada tinggal satu orang, umurnya sudah 75 tahun, tapi masih bisa membatik, tapi dalam tahap sekedar hobi. Pemkab Kudus itu kan ada kepedulian untuk ini tinggal satu orang gimana ini bisa untuk nanti bisa meneruskan biar nggak punah. Jadi berawal dari ketakutan pemerintah pada waktu itu Buni Amah itu udah hanya proses membatik ini seperti ini kenalkan. Kebetulan saya itu yang muda sendiri kan dulu, kalau misi saya itu kan lebih ke bagaimana batik Kudus itu ada kembali motifnya yang kuno bisa saya buat atau kita repro ulang namanya, sambil saya gali motif-motif yang baru. Semua pengrajin sepertinya sama-sama berusaha ya untuk agar gimana nih caranya biar batik itu diakui oleh seluruh dunia gitu. Mbak Yuli termasuk salah satu juga nggak yang gitu. Itu gimana? Penelitian dan juga ini sering komunikasi dengan kayak misalnya Paguyuban Sekar Jagad yang di Jogja itu kan komunitas untuk pecinta budaya yang sudah diakui Indonesia sebagai misalkan dari UNESCO, dulu sering sharing sama, dan kebetulan saya sering ada diskusi itu aja, dan waktu itu memang batik diakui UNESCO itu kan memang perlu penelitian yang detail, dan memang ada beberapa ribu pengusaha pembatik yang di berbagai wilayah itu ikut tanda tangan, dan salah satunya juga saya ikut terlibat aktif kala itu, dan memang ya mungkin berkah yang saya tidak berniat ke arah bisnisnya, tapi lebih ke budayanya untuk membuat batik. Dengan ini waktu diakui UNESCO, alhamdulillah itu sembung. Untuk kendala yang kita merintis batik Kudus sendiri pasti banyak lah Mbak, karena memang kita bukan daerah sentra batik seperti Pekalongan atau di industri sama di Solo sama Jogja, jadi kita memang menciptakan SDM-nya dari nol total. Tapi kalau sekarang ini peran dari Dinas Koperasi dan UMKM sendiri untuk Mbak Yuli dan juga Muria Batik Kudus ini seperti apa? Dinas Koperasi dan UMKM itu udah sebagai bagian dari keluarga seperti ini, karena dari kita kecil pun terlibat untuk terutama supporting untuk peningkatan kompetensi pembatikan, ataupun saya sering diundang untuk pengembangan batik ini kan, saya ada sering dengan pelatihan di tempat sanggar kami tanpa difasilitasi oleh dinas ataupun pemerintah daerah, itu pasti kesulitan karena Mbak, pameran itu kan kadang standnya tinggi atau tapi dari supporting dari Pemkab itu akan dirasakan oleh pengusaha kecil yang baru merintis atau baru muncul, itu pasti sangat bermanfaat. Luar biasa, ini bagus modelnya ya Bu. Bu, kalau batik kan ada yang batik tulis, batik cap. Ini kalau Mbak Yuli ada dua-duanya? Ya ada, kalau untuk batik capnya memang untuk kayak kebutuhan yang seragam masalah pemerintah daerah apa itu bisa ya harganya lebih besar. Kalau batik tulis bisa by request, dan saya boleh lihat nggak Bu koleksi batiknya Mbak Yuli? Ya, silakan. Asik. Nanti boleh bisa Bu, saya coba. mau dong coba satu batik. Iya boleh. Cantik sekali pakai batik Kudusnya ini. Bagus nih. Ukurannya pas sekali. Ini perpaduan antara warna biru muda. Iya, sama ini ada lureknya juga, tenun dari Jepara yang manual, kita padu dengan ini, kita handmade juga ini. Ini motifnya ini namanya motif kapal kandas tadi. Motif kapal kandas yang tadi seperti kita obrolin gitu ya Bu ya. Ini batik tulis atau batik tulis ya. Untuk membuat motif batik tersebut, Ibu Yuli melakukan riset terlebih dahulu loh.
tidak sembarangan membatik. Bahkan beliau rela untuk mendaki Gunung Muria demi mendapatkan data otentik tentang kapal kandas untuk membuat tema batiknya. Oke Bu, kalau saya pengen belajar membatik, bisa Pak Yuli ada sanggar kah? Ada sanggar di depannya, nanti kita belajar membatik ini ya. Sekarang aja gimana? Boleh. Oke, boleh ya. Gimana Bu? Langsung kita Ya, ke ayo sana? kita ke Asik, Ibu Yuli mengizinkan saya untuk belajar membatik. Sebuah kehormatan bagi saya dapat belajar dengan pakarnya batik. Di bagian lain galeri Ibu Yuli terdapat sanggar membatik. Selain tempat untuk memproduksi batik tulisnya, di sini juga diadakan pelatihan membatik yang diikuti anak-anak muda sebagai generasi baru untuk melestarikan batik tulis khas Kudus agar tidak punah dan tetap lestari. Sedikit nervous sih, tapi saya benar-benar ingin melakukannya. Ya, siapa tahu saya juga berbakat. Ibu Yuli membimbing saya dengan telaten dan sabar. Maklum sih, ini kali pertama saya memegang alat batik tulis. Tetapi, ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Kudus dan kita sebagai warganya untuk terus melestarikan kesenian budaya yang sudah mendunia ini agar tidak hilang dan juga punah. Juga ya Bu ya, tapi saya senang loh bisa main-main ke Muria Batik Kudus ini. Saya kena mampir dan mencoba membatik Emang sanggar. sengaja main ke sini. Iya. Bangga ya menjadi warga Kudus dan warga negara Indonesia karena kita mempunyai beragam peninggalan moyang kita yang sangat berguna dan juga bermanfaat. Love you Kudus, love you Indonesia.